Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini. Kali ini saya akan tetap membahas tentang Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 tentang jabatan fungsional guru. Nah, kali ini yang saya akan bahas adalah seleksi. Ya, kemarin kan sudah pelamaran, persyaratan pelamaran. Nah, sekarang seleksinya bagaimana? Oke, kita langsung saja ke kontennya. Oke, yang pertama yaitu seleksi prioritas ya, skala prioritas tadi ya. Nah, seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 1 menggunakan hasil seleksi tahun 2021. Seleksi kompetensi sebagaimana yang dimaksud ayat 1 terdiri dari seleksi kompetensi 1 dan kompetensi 2. Dalam hal pelamar sebagaimana yang dimaksud mengikuti seleksi kompetensi 1 dan 2, dan hasilnya digunakan mengikuti ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, apabila pelamar memilih jabatan yang sama dalam seleksi 1 dan 2, maka dinyatakan lulus dengan menggunakan nilai akhir yang paling tinggi. Jadi misalkan kalian tetap melamarnya guru matematika atau guru PKN gitu ya. Nah, itu nanti yang dilihat itu yang paling tinggi gitu ya. Nah, yang B, apabila pelamar memiliki jabatan berbeda seleksi 1 dan 2 menggunakan nilai akhir pada seleksi kompetensi 2 terlebih dahulu. Jadi misalkan kalian yang pertama itu ya, ngelamarnya guru matematika. Terus pada kompetensi kedua kalian melamar guru SD. Nah, itu nanti yang dilihat guru SD-nya terlebih dahulu. Ya. Pada seleksi kompetensi 2 terlebih dahulu, gitu ya. Nah, apabila ada juga yang misalkan yang pertama itu ambilnya sosiologi atau biologi. Terus yang seleksi keduanya prakarya. Nah, nanti yang diambil itu yang prakarya dulu itu. Gitu ya. Nah, yang keempat, seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3 dilakukan menilai kesesuaian. Yang pertama, kualifikasi akademik, kompetensi, kinerja, pemeriksaan latar belakang. Jadi itu untuk yang THK 2 yang nggak lulus dan guru yang sudah yang kemarin yang belum lulus juga, gitu ya, belum lulus ambang batas. Penilaian kesesuaian yang dimana dimaksud ayat 4 ditetapkan oleh Menteri menyelenggarakan urusan pendidikan dan teknologi pengetahuan ya. Jadi nanti di penilaiannya itu nanti akan atas persetujuan oleh Menteri, oleh Mas Menteri ya. Oke, seperti itu untuk skala prioritas 2. Mungkin nanti nggak usah tes lagi, itu nanti akan dilihat kualifikasi pendidikan, kompetensinya, dan kinerjanya. Oke, kita lanjut. Nah, yang nomor ini masih skala prioritas ya, yaitu yang pertama, pelamar prioritas wajib mendaftar pada sekolah tempat bertugas sepanjang tersedia kebutuhan sesuai dengan sertifikat pendidik atau kualifikasi akademik yang dimiliki. Jadi usahakan di induknya masing-masing, jangan keluar induk dulu kalau di situ ada ya. Nah, bagaimana jika di tempat induk nggak ada? Maka yang kedua, dalam hal tidak tersedia kebutuhan sesuai dengan sertifikat pendidik atau kualifikasi pendidik dimiliki sekolah tempat bertugas, pelamar prioritas dapat mendaftar ke sekolah lain yang masih tersedia. Jadi bisa mendaftar ke sekolah lain yang tersedia ya. Kemudian yang ketiga, pemilihan sekolah sebagaimana dimaksud ayat 1 dan 2 merupakan keberminatan pelamar untuk memilih tempat bertugas apabila diterima P3K. Yang keempat, keputusan tempat bertugas sebagaimana dimaksud ayat 2 ditentukan oleh PPK berdasarkan rekomendasi dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pendidikan dan kebudayaan dan teknologi. Gitu ya. Jadi, misalkan di tempat kalian tidak ada, kalian bisa melamar di sekolah lain sejauh memenuhi kualifikasi pendidikan kalian. Gitu ya. Di sini tidak dijelaskan apakah boleh lintas kota atau bagaimana. Kalau tidak dijelaskan biasanya sih boleh, gitu ya. Tapi kalau lebih baik sih yang dekat domisili kalau di sekolah induk nggak ada, ya. Gitu ya. Nanti divalidasi juga kok oleh PPK-nya, ya. Kita lanjut. Nah, kalau tadi kita sudah berbicara tentang seleksi prioritas dari prioritas 1, 2, dan 3 dan bagaimana skemanya. Lalu kita lanjut ke seleksi umum. Yaitu yang pertama, seleksi kompetensi pelamar umum dilakukan dengan menggunakan CAT UNBK sebagaimana
P3K tahun lalu, pakai CAT UNBK juga. Nah, pelamar umum sebagaimana yang dimaksud ayat 1 dapat memilih kebutuhan P3K di seluruh sekolah wilayah Indonesia yang belum terpenuhi oleh pelamar prioritas. Jadi yang umum ini langsung boleh, lintas kota, lintas provinsi boleh, sejauh yang belum dipenuhi oleh pelamar prioritas. Jadi mungkin nanti skala yang prioritas itu didahulukan, ya. Setelah itu nanti baru seleksi umumnya. Oke. Lalu pasal 35, pelamar umum yang dinyatakan lulus jika nilai diperoleh nilai ambang batas dan berperingkat terbaik. Nomor 2, yang nilai ambang batas sebagaimana dimaksud ayat 1 terdiri dari kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Seperti itu ya. Jadi nanti tetap aja di ranking ya. Kalau misalkan peminatnya lebih dari 1, tetap di ranking dan diambil yang terbaik yang memenuhi kuotanya. Gitu ya. Kita lanjut. Kemudian dalam hal pelamar umum memiliki nilai akhir yang sama, penentuan kelulusan akhir secara berurutan berdasarkan pada yang A, kompetensi teknis terlebih dahulu. Nah, jika kompetensi teknis masih sama, itu kemudian ke kompetensi manajerial dan sosiokultural. Kultural. Nah, kalau masih sama juga, baru ke wawancara. Nah, jika huruf C masih sama juga, penentuan akhir didasarkan pada usia. Jadi, yang pertama teknis, kemudian manajerial sosiokultural, kemudian wawancara. Kalau masih sama juga baru usia. Kalau usia kemungkinan sama kan sangat kecil, ya. Itu hari-harinya juga dihitung gitu ya. Oke, kita lanjut. Untuk seleksi umum yang terakhir, pemilihan sekolah sebagaimana dimaksud pasal 34, jadi yang boleh seluruh Indonesia tadi, itu merupakan keberminatan pelamar untuk memilih tempat bertugas. Jadi terserah kalian. Keputusan tempat bertugas sebagaimana dimaksud ayat 4 ditentukan oleh BPK berdasarkan rekomendasi dari Mendikbud ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oke. Seperti itu seleksi prioritas dan seleksi umum. Sampai di sini dulu. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.